Ratusan massa dari kelompok bonek komunitas ojol dan sejumlah organisasi masyarakat menggelar aksi demonstrasi pernyataan sikap terkait dengan dugaan tindakan premanisme yang menimpa Nenek Elina di wilayah Surabaya. Aksi tersebut berlangsung di Taman Apsari, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 26 Desember 2025. Demonstrasi ini merupakan buntut dari kasus pembongkaran paksa rumah Nenek Elina Wijayanti, 80 tahun, warga Surabaya yang diduga dilakukan oleh Ormas Madas atau Madura asli. Pantauan di lokasi sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, ratusan massa dari berbagai aliansi masyarakat mulai berkumpul dengan mengenakan pakaian serba hitam. Unjuk rasa berlangsung tertib dengan massa membentuk lingkaran besar dan memenuhi area taman. Koordinator aksi yakni Purnama menyampaikan bahwa berbagai unsur masyarakat Surabaya menyatakan sikap atas maraknya dugaan tindakan premanisme yang dilakukan oleh sejumlah ormas. Massa menyuarakan tuntutan agar aparat mengusut tuntas secara hukum pelaku pengusiran paksa dan aksi main hakim sendiri dalam kasus ini. Mereka juga menuntut agar pihak yang bertanggung jawab wajib menanggung seluruh kerugian akibat pembongkaran rumah Nenek Elina. Selain itu, massa meminta pembubaran ormas beridentitas kesukuan yang dinilai mencederai citra suku tertentu. Kemudian tuntutan lainnya ditujukan kepada pemerintahan pusat agar lebih ketat lagi dalam memberikan izin pendirian ormas guna mencegah sentimen negatif di wilayah masyarakat. Para peserta aksi menilai ormas seharusnya memberikan manfaat dan menjaga nilai adat, bukan menjadi sasaran tindakan premanisme. Massa juga mendesak pemerintahan kota Surabaya dan kepolisian untuk bertindak tegas, bahkan memberikan peringatan akan kembali turun ke jalan jika penanganan kasus ini tidak menunjukkan perkembangan hukum yang jelas. Orang-orang Surabaya geram. Selama ini tidak ada yang mewadahi teman-teman. Akhirnya saya maju sebagai komando supaya teman-teman bisa terwadahi dan tersalurkan aspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jali. Salam satu jali. Salam satu jali. Kalian kita sama baik. Jadi sikap kita konkret karena hari ini mungkin yang datang 100 atau sampai 150 orang, tapi kedepannya akan lebih banyak dan pasti akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Begitu sikap kita hari ini adalah meminta pemerintah dan kepolisian lebih tegas. Oke, kita secara resmi sudah bersurat kepada kepolisian yang tembus. Baik, Tribuners, kita masuk ke informasi selanjutnya. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengecam keras tindakan kekerasan yang menimpa Nenek Elina. Cakji menegaskan pemerintahan Kota Surabaya akan mengawal kasus ini secara tuntas. Penegasan tersebut disampaikan Armuji dalam unggahan di Instagram pribadinya pada Kamis 25 Desember 2025. Armuji yang akrab disapa Cakji mengatakan untuk sementara Nenek Elina tinggal di rumah saudaranya demi keamanan. Meski demikian, Pemkot Surabaya memastikan tetap mengawal proses hukum hingga ada kejelasan dari pihak kepolisian. Lantas, Cakji menegaskan pengawalan dilakukan sampai Polda Jawa Timur memberikan penjelasan yang gamblang dan transparan kepada publik. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kasus ini berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Dalam kesempatan tersebut, Armuji juga menyayangkan sikap Ketua RT setempat yang dinilai tidak melakukan upaya penghalangan saat proses perobohan rumah berlangsung. Menurutnya, perataan bangunan tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat sehingga seharusnya ada respon dari perangkat lingkungan. Sementara itu, Armuji juga menilai tidak adanya tindakan tersebut patut dipertanyakan lantaran proses perobohan diduga berlangsung cukup lama. Ia menduga ketidakhadiran penghalang itu berkaitan dengan adanya komunikasi sebelumnya antara pihak bernama Samuel dan Ketua RT setempat.
Armuji mengungkapkan bahwa Samuel disebut sempat mendatangi ketua RT untuk pamit terkait dengan rencana pengosongan rumah nenek Elina. Pemkot Surabaya akan terus memantau perkembangan kasus ini demi memastikan keadilan bagi korban. Pagi. Dari Polrestabes. Siap, oke. Siap. Oh, ibunya mana yang banyak? Nek, gimana Nek? Sehat? Nggih. Nenek sama siapa sekarang? Enggak tinggalnya di mana sekarang? Di Balungsari. Oh, di Balungsari. Di sini ditinggal sendiri nenek ini? Sendiri. Enggak ada anaknya, enggak punya? Enggak punya. Gimana kemarin kok iso seperti ini? Ya, mereka juga main hakim sendiri. Loh ya, ini kan tindakan brutal seperti ini, enggak dibenarkan. Baik-baik kita minta tunjukkan untuk bukti istilahnya kalau mereka sudah mengklaim membeli Pak ya. Mereka nggak berani, cuman iya ada, Cuma itu dikasih aja. masuk di, saya kan bilang, loh Bapak kok mau bongkar, apakah sudah dari surat pengadilan? Gitu loh. Iya. Oh enggak ada, sudah. Jadi sepihak Pak. Dari mana itu orangnya itu? Dari mana, Pan? Dari ormas juga kan. Ormas apa? Oknumnya? Ada bajunya Madas waktu itu Pak. Oknum Madas? Iya. Madas dari sini, orang sini? Ada yang orang sini Pak. Tahu orang mana sebelah orang Ada sini? Manukan Pak. Orang Manukan juga? Iya. Ini kan masih dalam penyidikan. Iya. Kita berharap untuk Pak Kapolda, Pak Kapolres segera ditindak oknum. Baik, Tribuners, kita masuk ke informasi selanjutnya terkait dengan Samuel buka suara soal pengusiran paksa nenek Elina di Surabaya. Samuel selaku pihak yang mengaku sebagai pembeli mengklaim telah membeli rumah tersebut secara sah sejak tahun 2014 silam. Ia menyebut telah berulang kali meminta nenek Elina untuk meninggalkan rumah lantaran merasa memiliki hak kepemilikan atas bangunan tersebut. Samuel juga membantah tudingan penghilangan barang-barang milik keluarga Elina. Menurutnya, satu mobil pickup berisi barang-barang rumah tangga telah dikirim kepada salah satu anggota keluarga sebelum pembongkaran dilakukan. Sementara itu, kuasa hukum Elina yakni Willem menjelaskan bahwa peristiwa pengosongan terjadi pada siang hari saat Elina menolak keluar dari rumah. Dalam kejadian ini, nenek berusia lanjut tersebut ditarik dan diangkat secara paksa oleh 4 hingga 5 orang. Saat pengosongan berlangsung di dalam rumah terdapat balita berusia 5 tahun, bayi berusia 1,5 bulan serta beberapa anggota keluarga lainnya termasuk lansia. Setelah seluruh penghuni dikeluarkan, rumah dipalang dan tidak lagi diperbolehkan untuk dimasuki. Beberapa hari kemudian alat berat didatangkan untuk meratakan bangunan setelah barang-barang diangkut menggunakan kendaraan pickup tanpa persetujuan penghuni. Kemudian Elina mengaku mengalami perlakuan kasar saat pengusiran paksa tersebut. Ia mengalami luka fisik akibat diseret dan diangkat keluar dari rumah yang telah ditempatinya sejak 2011 silam. Selain luka, Elina juga mengaku kehilangan seluruh barang miliknya termasuk sejumlah sertifikat penting dan menuntut ganti rugi atas kerugian tersebut. Pak Samuel? Iya. Waduh. Iya, iki ya apa iki? Kejadian iki lho ya apa awakmu itu? Kejadiannya gini, tempo hari saya sudah beli sama Tante Elisa. Beli sama Tante Elisa. Terus 14 Pak. tahun berapa? 2014. Ada semuanya surat. Ada semuanya. Surat apa? Letter C-nya ada, surat jual belinya ada. Lengkap Pak. Letter C dari mana? Dari kelurahan Pak. Dari kelurahan. Dari kelurahan. Kita belum melihat salah benarnya. Iya. Kalau Bapak merasa benar, itu kan ada jalurnya proses hukum toh. Nah ini yang dilakukan dengan cara-cara brutal seperti ini. Ini brutal sekali, dikecam seluruh Indonesia, mengecam sampean Pak nanti Pak. Ormasnya itu dikecam. Indonesia lagi. Kita enggak pakai ormas Pak. Nah itu siapa yang? Bukan Pak. Itu siapa itu? Yasin itu teman saya sendiri. Kenapa? Pribadi teman saya. Dia bilang mengatasnamakan ormas. Saya beli dari Tante Elisa tahun 2014, ini suratnya. Ini surat saya. Suratnya jenengan mana? Supaya kita ini sama-sama. Saya tidak melihat benar salahnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.